Langit biru cerah berkelip-kelip dengan kepingan data persegi menandakan dunia yang ajaib. Di bawah dedaunan hutan lebat, sinar matahari menembus menciptakan pemandangan seindah lukisan. Akhirnya sampai juga, Molty berseru dengan penuh kegembiraan. Ia membusungkan dada, bertolak pinggang dengan wajah sombong. Aku, Molty, akan memulai perjalananku di Gunung Bima ini. Padahal baru level 11, apa aku memang punya bakat dalam game ini ya? Molty mengusap dagunya, senyum puas terukir di bibirnya. Hah, bagaimana ini? Kalau begini terus, bisa-bisa aku jadi pemain peringkat teratas. Saat Molty tenggelam dalam ilusinya sendiri, sebuah teriakan minta tolong yang mendesak terdengar dari kedalaman hutan, menghancurkan kesombongannya. Tiba-tiba terdengar teriakan putus asa. Ada orang, tolong, kumohon, temanku terluka, tolong selamatkan kami. Terkejut, Molty langsung berbalik. Apa? Ia bergegas berlari ke arah suara itu. Ketika mendekat, ia melihat pemandangan mengerikan. Seorang pemain berlutut di samping rekannya yang tergeletak tak bergerak dalam genangan darah. Molty bertanya saat mendekat, "Ada apa ini?" Pemain itu mendongak, suaranya bergetar dan panik. "Kami diserang monster yang belum pernah terlihat. Kami berjuang keras untuk bisa kabur, tapi tidak ada ramuan penyembuh sama sekali." Di depan mereka, rekan seperjalanannya terbaring tak bergerak. Darah merembes dari sudut mulutnya, napasnya lemah. Meskipun dirinya sendiri kelelahan, Molty tetap berusaha mencari-cari di tasnya. Ia berkata kepada kelompok orang yang tampak sengsara di depannya, "Saya punya sedikit, tolong tunggu." Mendengar itu, orang itu segera mengangkat tangannya menyeka air mata, suaranya penuh emosi dan syukur. Terima kasih banyak. Kami pasti akan membalas budimu." Namun begitu janji itu terucap, sepasang mata merah menyala penuh niat membunuh berkilat dalam kegelapan. Salah satu dari kelompok itu mengayunkan gada berduri, diselimuti energi gelap, lalu tiba-tiba melayangkan pukulan fatal ke Molty yang masih menunduk tanpa pertahanan. Brak! Suara benturan mengerikan bergema, darah segar berceceran di mana-mana. Molty ambruk ke tanah dingin, darah dari luka di kepalanya mengalir deras. Ia hanya bisa mengerang lemah dalam keadaan pusing. Hook! Berdiri di atas sambil memandang ke bawah, kelompok gamer itu telah sepenuhnya menanggalkan topeng palsu mereka. Senyum licik terlihat jelas di wajah mereka. Orang yang baru saja menunjukkan rasa terima kasih, kini berbicara dengan nada penuh ejekan. "Terima kasih, kami akan memastikan untuk memanfaatkan item-item ini semaksimal mungkin." Tergeletak di tanah yang lembab, darah segar mewarnai merah rumput di sekitarnya. Molty menatap musuhnya dengan kebencian yang mendalam. Napasnya tersengal, kata-kata pahit keluar dari sela-sela giginya. "Kau telah menipuku, dasar pengecut." Balasan atas kutukannya adalah nada sinis dari gamer berambut perak itu. Dia memandang Molty dengan tatapan menghina, senyum puas terukir di bibirnya. "Hei, kenapa berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Kaulah yang bodoh karena begitu mudah jatuh ke dalam perangkap." Setelah mengatakan itu, senyumnya menjadi semakin jahat. Tanpa sedikit pun keraguan, dia mengayunkan pedang yang masih berlumuran darah, menusukkan pukulan mematikan yang mengakhiri Molty. Sebuah notifikasi sistem yang dingin muncul di udara. Pemain Molty telah meninggal. Tubuh Molty perlahan menghilang menjadi partikel cahaya biru berkilau dan larut ke udara, meninggalkan si pembunuh terdiam mengagumi hasil kerjanya. Segera setelah itu, notifikasi lain muncul. Jam tangan pemain sedang jatuh. Dari dalam aliran cahaya biru, jam tangannya muncul dan jatuh ke tanah yang berlumuran darah. Saat itu, rekan-rekan si penipu mendekat, mengerumuni jarahan dengan ekspresi gembira. Salah satu anggota kelompok penipu itu tertawa riang. "Sudah kubilang, mengolok-olok pemula selalu menyenangkan. Kalian lihat ekspresinya tadi." Hahaha. Anggota lain dalam kelompok itu berkata, "Baiklah teman-teman." Dengan senyum kejam, gamer anggota grup penipu itu menjilat bibirnya penuh nafsu darah, matanya memancarkan kekejaman saat berkata, "Ayo cari mangsa selanjutnya." Dedaunan kering bergesekan jatuh di hutan yang suram. Dari kegelapan, geraman mengerikan terdengar saat dua monster berbentuk serigala dengan mata merah menyala seperti bara api tiba-tiba muncul. Menghadap mereka, seorang prajurit tulang berdiri tegak, seluruh tubuhnya memancarkan aura sihir biru dingin, siap bertarung. Di belakangnya, siluet Hirkan muncul samar. Tanpa lagu sedikit pun, kedua monster manusia serigala itu melesat maju. Gonggongan agresif bergema di seluruh ruang, menunjukkan tarian
taring tajam mereka ke arah prajurit tulang. Menyaksikan pemandangan itu, Hairkan hanya menyeringai tipis. Jentikan jari yang tegas terdengar seketika dia memerintahkan mode serang. Dari dalam asap hijau, prajurit kerangka muncul, rongga matanya berkobar-kobar api jiwa yang penuh niat membunuh. Tanpa ragu sedikit pun, prajurit kerangka dengan pedang baru di tangan langsung menerjang kawanan serigala pohon purba yang menggeram. Bilah pedang yang diperkuat oleh kekuatan sihir menciptakan jejak cahaya biru mematikan di udara. Rintihan lemah monster-monster itu terdengar saat mereka terpotong-potong. Tubuh kayu mereka hancur berkeping-keping di bawah tebasan pedang yang presisi dan kejam. Hanya dalam sekejap, seluruh kawanan serigala telah dibersihkan oleh kekuatan yang superior. Berdiri dari jauh mengamati pemandangan itu, Hairkan sedikit menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Ia berpikir dalam hati, sekarang setelah memiliki pedang, seluruh kawanan serigala pun bukan apa-apa baginya. Benar, keputusan untuk memprioritaskan peralatan bagi prajurit tulang itu adalah pilihan yang sepenuhnya tepat. Gelombang emosi meluap-luap, air mata kebahagiaan mulai menggenang di sudut mata Hairkan saat ia mengagumi hasil karyanya. Ia melipat tangan, bangga dengan keputusan cerdasnya. Seorang gamer sejati, ia melanjutkan pemikirannya dalam kegembiraan, selalu peduli pada kegunaan daripada penampilan. Di tengah hutan yang gelap, Hairkan berdiri bersedekap, menatap prajurit tengkoraknya yang sedang duduk di tanah, menopang dagunya dengan ekspresi sedih. Dalam benak naifnya, terbayang sesosok tengkorak raksasa yang meneteskan air mata kasihan kepada tuan yang malang ini. Melihat pemandangan aneh itu, Hairkan mengerutkan kening dan bertanya, "Hei, apa yang sedang kau pikirkan?" Tanpa menunggu jawaban, ia menghela napas lalu berbalik dan berjalan pergi. Nadanya sedikit tidak sabar. "Hah, kalau sudah selesai, ikuti aku. Kita perlu naik level dengan cepat untuk membersihkan area ini." Mendengar perintah itu, prajurit tengkorak segera bangkit, buru-buru meraih pedangnya dan berlari terhuyung-huyung mengikuti tuannya. Tiba-tiba, suara wus yang tajam membelah keheningan udara. Seberkas cahaya melesat, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, sebatang panah telah melesat, menancap tepat di tengah dahi prajurit tengkorak. Hairkan langsung terhenti, seluruh tubuhnya menegang. Keringat dingin membasahi pelipisnya, ia terkejut seraya berseru, "Panah!" Ia segera berbalik dengan cepat, tatapan tajamnya menyapu ke arah panah itu datang. Dari kejauhan di balik semak-semak, pemain lain terkejut dan panik, buru-buru meminta maaf berulang-ulang. "Oh, maafkan aku." Baik Hairkan maupun prajurit tengkorak, dengan panah yang masih menancap di tengkoraknya, sama-sama terdiam di tempat, bingung menatap ke arah penyerang yang tidak disengaja itu. Seorang anggota kelompok gamer penipu mencengkeram kerah temannya, wajahnya panik. Dari jauh kukira itu monster. Orang lain di kelompok itu buru-buru tergagap. Aku sungguh minta maaf." Hairkan dalam pakaian anehnya hanya menatap dingin ke bawah, berucap, "Tidak apa-apa," membuat pria itu mendongak kebingungan. Sekilas, Hairkan teringat jam tangan dan ramuan mana berharganya hancur di bawah tumit mereka. Matanya menajam, berpikir, apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Tiba-tiba, Hairkan tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, prajurit tulang juga mengangkat kepalan tangan, mematahkan panah untuk pamer kekuatan. Senyum masih merekah di bibir, Hairkan menatap lurus ke arah orang-orang yang ketakutan itu. Suaranya penuh makna tersembunyi. "Aku akan memaafkan kalian jika kalian bisa menggantiku dengan ramuan mana." Ketiga gamer penipu itu segera berbisik-bisik saling berdekatan. Salah satu dengan cemas berkata, "Sial, kita juga tidak punya ramuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Atau begini saja, karena manamu akan pulih otomatis saat naik level, kami bantu kamu naik level sebagai ganti rugi. Bagaimana?" Hairkan bertanya dengan sedikit ragu, apakah begitu tidak apa-apa? Menghadapinya, salah satu anggota kelompok gamer penipu itu melambaikan tangan dengan antusias dan menjawab, senyum lebar di bibirnya. "Tentu saja, ini kan kesalahan kami, bukan? Setidaknya kami harus melakukan itu." Namun, di balik penampilan ramah itu, ada pikiran jahat yang menggeram di benaknya. Tiba-tiba, area sekitarnya menjadi gelap gulita. Dari balik semak-semak lebat, serangkaian monster dengan mata merah menyala seperti bara api dan gigi tajam bergerigi mulai muncul, mengepung seluruh kelompok. Salah satu penipu melihat sekeliling dengan senang hati dan berseru, "Ah, sepertinya monster-monster itu muncul tepat pada waktunya." Pria berjanggut lebat yang kekar itu menoleh ke Hairkan dan berkata, senyum puas di bibirnya, sementara rekan-rekan lainnya juga menyeringai licik, "Kami akan melemahkan mereka, kamu hanya perlu menghabisi mereka." Hairkan menjawab singkat, "Oh, ya." Diam-diam menoleh ke rekannya, salah satu dari mereka berbisik dengan
senyum licik. Ingat apa yang harus dilakukan kan? Yang lainnya juga menyeringai licik, menjawab singkat, ya. Dia bergumam tentang rencana jahatnya. Pertama, setelah menarik monster itu, Atu akan berpura-pura merapal mantra peningkatan serangan untuk seluruh tim, lalu sekalian saja melemparkan bola energi ke arahnya seolah-olah itu kesalahan. Orang bodoh yang bingung itu pasti akan langsung mati. Sesuai rencana, seberkas cahaya ungu melesat lurus ke arah Hairkan. Seketika itu, monster serigala itu menggeram marah, mengalihkan target, dan menerkamnya dengan rahang ternganga penuh taring tajam. Hairkan tampak sangat panik, mengangkat kedua tangan menutupi wajahnya dan berteriak keras, "Ah!" Menyaksikan pemandangan itu, seluruh kelompok pemain penipu tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangan mereka, yakin bahwa rencana mereka telah berhasil. Namun, senyum di bibir mereka dengan cepat membeku, digantikan oleh ekspresi kebingungan, lalu berubah menjadi sangat terkejut. Asap debu menghilang, Hairkan masih berdiri di sana, aman sentosa. Di sampingnya, seorang prajurit kerangka diam-diam menarik kembali pedangnya, sementara bangkai monster serigala tergeletak tak bergerak di kakinya. Hairkan bertolak pinggang, menatap rekan kerangkanya dengan ekspresi mencela, menghela napas lega lalu berkata, "Itu sungguh berbahaya, kenapa kau tidak bisa bergerak sedikit lebih cepat?" Seluruh kelompok penipu terdiam membeku, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Hairkan tersenyum cerah sambil mengacungkan jempol tanda setuju. Tepat di sampingnya, prajurit tulang dengan mata biru menyala terang juga terlihat sangat bersemangat. "Ah, kita melakukannya dengan sangat baik. Teruslah," kata Hairkan riang. Menyaksikan pemandangan itu, para gamer penipu tidak bisa menahan keterkejutan, wajah mereka penuh kebingungan dan kemarahan. Salah satu dari mereka menggertakkan gigi dan berpikir dalam hati, "Apa-apaan ini? Mengapa makhluk panggilannya begitu kuat? Mungkinkah levelnya lebih tinggi dari penampilannya? Jika begitu, pancing lebih banyak monster ke arahnya." Setelah berunding, mereka segera melaksanakan rencana. Sekelompok monster buas terpancing datang, serentak menyerbu ke arah Hairkan. Pria itu menunjukkan ekspresi ketakutan, berteriak nyaring, "Ah!" Memanfaatkan kesempatan itu, gamer bertubuh kekar dengan janggut tebal itu diam-diam mendekat dari belakang. Dalam benaknya terlintas sebuah pikiran jahat. Begitu dia lengah, kita akan menghabisinya. Tak berpikir panjang, dia mengangkat tinggi-tinggi gada berduri, mengayunkan pukulan telak lurus ke tengkuk Hairkan. Aura merah menyala menyelimuti senjata, menandakan serangan kuat akan segera mendarat. Wajah penipu itu merekah menjadi seringai licik saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada pukulan itu. Wajah puas si gamer penipu bertubuh kekar itu langsung berubah menjadi sangat terkejut. "Apa?" Dia meraung. Keringat membasahi tubuhnya saat menyadari serangannya yang mematikan meleset dari sasaran. Seorang rekan satu timnya yang berdiri di sudut lain juga tidak bisa mempercayai matanya. Bergumam dalam hati, dia berhasil menghindar. Dalam sekejap mata, Hairkan melesat melewati musuh dengan kecepatan luar biasa. Sebuah kilatan cahaya biru dingin menyala dan tak lama setelah itu, darah segar menyembur dari punggung si gamer kekar saat kekuatan tak terlihat merobek tubuhnya. Di tengah hutan yang kacau, anggota lain dari kelompok penipu itu berdiri terpaku, menyaksikan rekan-rekan mereka satu persatu tumbang oleh hantu yang muncul dan menghilang dengan cepat. Apa itu?" Dia tergagap, kengerian tampak jelas di wajahnya. Di tengah-tengah pembantaian, Hairkan berdiri tegak, matanya tajam dan tanpa emosi. Dia menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah. "Skeleton," perintahnya dengan suara rendah dan penuh kekuatan. Seketika, tanah di bawah kaki Hairkan retak, semburan cahaya biru mistis menyembur dari dalam tanah, dan seorang prajurit kerangka bangkit. Rongga mata kosongnya menyala dengan api jiwa biru, siap menebarkan kengerian sesuai perintah tuannya. Prajurit tulang dengan pedang panjang di tangan melesat maju bagaikan anak panah. Di hadapannya, kedua pemain penipu itu terpaku, wajah mereka pucat pasi karena ketakutan. Menyadari kematian di depan mata, salah satu dari mereka mengangkat tangan dengan panik, suaranya tergagap dalam keputusasaan. Tunggu dulu, kita bisa bicara." Namun, permohonannya lenyap di udara. Tanpa ragu sedikit pun, prajurit tulang itu mengayunkan pedang. Sebuah kilatan cahaya biru tajam menyapu, menembus kedua penipu itu dengan suara swoosh yang mengerikan. Jeritan kesakitan dan kengerian pecah di udara. Darah segar menyembur saat tubuh mereka terlempar ke atas oleh kekuatan mengerikan, lalu jatuh terempas ke tanah dingin, bagaikan dua boneka putus tali. Menyaksikan adegan itu,
itu dari jauh, mata biru Hirkan memancarkan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Dia perlahan mendekat, tangannya menggenggam erat gagang pedang. Berdiri di depan dua mayat yang tergeletak meringkuk di tanah, Hirkan bersuara rendah dan serak, penuh penghinaan. Aku sudah terlalu mengenal bajingan sepertimu. Kalian adalah parasit yang selalu menusuk dari belakang orang yang mempercayai kalian dan merampas semua yang mereka miliki. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersama prajurit tulangnya berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan mereka yang telah membayar harga atas penipuan mereka. Suara langkah kakinya perlahan menjauh, menyatu dengan keheningan hutan. Berdiri tegak di atas genangan darah, Hirkan dengan dingin menatap penipu pemain game yang sedang sekarat di kakinya. Jika itu aku yang dulu, suaranya datar, trikmu mungkin sudah berhasil. Wajah si penipu pucat pasi, dipenuhi kengerian saat kematian mendekat. Ia tergagap memohon, suaranya tercekat ketakutan. Tunggu, aku akan memberimu item itu. Aku minta maaf, jadi tolong. Tidak, akulah yang seharusnya meminta maaf. Hirkan menyela dengan acuh tak acuh, simpati telah sepenuhnya lenyap dari matanya. Tanpa ragu sedikitpun, ia mengayunkan belati tinggi-tinggi. Bilah tajam itu berkilat di bawah cahaya, memantulkan wajah Hirkan yang tegas dan dingin. Aku tidak lagi percaya pada manusia. Sret, bilah belati menancap, mengakhiri hidup si penipu dalam sekejap mata. Seketika, papan notifikasi sistem berwarna biru muncul di udara. Pemain, Ralph, telah gugur. 8 jam tangan tak bertuan telah jatuh. Melihat angka yang muncul, Hirkan terpaku. Ia bergumam pelan dengan campuran keheranan dan rasa jijik. 8 buah, bajingan ini benar-benar gila. Hirkan berdiri di atas tubuh seorang penipu yang telah hancur menjadi serpihan data. Senyum di bibirnya tampak puas sekaligus sedikit licik. Melihat para pecundang tergeletak di sekelilingnya, dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan rampasan ini. Ya, karena sudah begini, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Mari kita mulai dengan pakaianku dulu. Hirkan pergumam, matanya berkilat gembira. Menyadari kenakalan lucu bawahannya, Hirkan menoleh padanya dengan nada lembut penuh ejekan. Tengkorak berhargaku, apa ada sesuatu yang ingin kau ambil sendiri?